कुरान सबसे अच्छा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sidang Taklimul Quran yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan daras Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-266. Ayat ini masih berkaitan dengan masalah pengorbanan. Akan saya bacakan, kemudian kita coba untuk mengartikannya kata per kata dan arti secara keseluruhan. Kemudian setelah itu kita akan mengupas dari sisi tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa'in lam yusibha wabilun fatan wallahu bima ta'maluna basir. Wa masalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, membelanjakan amwalahum, harta mereka, ibtigha'a, untuk mencari, maradatillah, keridhaan Allah, wa tasbitan, dan untuk memperteguh, min anfusihim, jiwa mereka, kama sali jannatin, adalah seperti sebuah kebun, birabwatin, di tempat yang tinggi, asobaha, maka tatkala menimpanya, wabilun, hujan lebat, fa'atat, maka akan menghasilkan, ukulaha, buah-buahannya, di'faini, dua kali, fa'illam yusibha, dan apabila tidak menimpanya, wabilun, hujan lebat, fatolun, maka gerimis pun jadi. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Arti selengkapnya dari ayat ini, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari keridhaan Allah dan memperteguh jiwa mereka, adalah seperti perumpamaan sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Hujan lebat menimpanya, lalu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang setara kewajibannya dengan mendirikan sholat dan beriman kepada yang gaib. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibuktikan dengan beribadah secara rutin, mendirikan sholat, maka
berkorban di jalan Allah Ta'ala pun tidak akan pernah dilepaskan. Karena kedudukannya setara, tidak satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Tujuan tertinggi dari berkorban harta di jalan Allah Ta'ala adalah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pula di dalam ayat ini bahwa dengan berkorban di jalan Allah Ta'ala akan memperteguh jiwa mereka. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya berkorban adalah menyisihkan sebagian harta yang paling kita cintai, yang dengan susah payah kita mendapatkannya, tetapi dengan sukarela kita korbankan di jalan Allah Ta'ala semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Perlakuan demikian secara tidak langsung adalah memperteguh keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa yang dirizkikan oleh Allah Ta'ala, apa yang kita terima, tidak kita makan semuanya. Tetapi atas dasar kerelaan, atas dasar keimanan, kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Ta'ala, maka dengan cara itu keimanan kita akan diasah. Dengan cara itu keimanan kita akan diperkuat lagi. Bahwa dengan mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala, harta kita tidak akan berkurang. Bahkan kita akan mendapatkan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan misalnya di dalam ayat yang lain, 1 butir menjadi 70 butir, dari 70 butir menjadi 700, berlipat-lipat ganda pahala yang akan diterima. Kenapa dikatakan dari 1 butir menjadi 70 butir, kemudian menjadi 700 butir? Ini suatu perhitungan yang demikian rupa Allah Ta'ala pasti akan mengembalikannya kepada manusia, ya, kepada mereka yang mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita jangan kemudian berpikiran bahwa yang dilipat gandakan itu hanyalah harta kita. Sebab karunia-karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang berkorban di jalan Allah Ta'ala dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, maka kembalinya dari Allah Ta'ala tidak hanya dalam bentuk harta saja, tetapi dalam bentuk kesehatan, baiknya anak keturunan, soleh-solehnya anak keturunan kita. Itu juga merupakan bentuk pengembalian atas pengorbanan yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini jangan kemudian kita berpikiran bahwa hanya harta saja yang akan dilipat gandakan. Semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah bentuk daripada pengembalian Allah Ta'ala atas pengorbanan kita yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian di dalam ayat ini ada tafsirnya demikian. Hati orang-orang yang beriman yang membelanjakan harta dengan sukarela di jalan Allah Ta'ala adalah laksana sebidang tanah tinggi. Hujan lebat yang kadang-kadang sangat berbahaya untuk dataran rendah tidak membahayakannya. Sebaliknya tanah itu akan mendapat faedah dari hujan, baik hujan besar maupun hujan yang kecil. Nah, disebutkan tadi di dalam ayat ini bahwa hujan lebat menimpa kebun yang berada di dataran tinggi, maka kebun itu akan memberikan buah-buahannya 2 kali lipat. Akan tetapi ketika tidak ada hujan yang lebat maksudnya, maka gerimis pun jadi. Bapak Ibu sekalian, tentu ini diketahui oleh mereka-mereka yang hidup di dataran tinggi adalah demikian keadaannya memang. Jadi ketika tidak ada hujan yang lebat, karena di dataran tinggi hawanya dingin, ya gerimis pun cukup bisa mengairi tanaman yang ada. Tentu berbeda dengan di dataran yang rendah, ya perlu air yang banyak misalnya untuk sawah dan lain sebagainya. Di dataran rendah itu memerlukan air yang cukup banyak. Tetapi ketika di dataran tinggi, hanya hujan gerimis saja sudah mencukupi untuk kebutuhan dari tanaman yang ada di kebun-kebun yang berada di dataran tinggi. Karena juga hawanya yang sangat sejuk, itu sangat mengurangi penguapan barangkali seperti itu. Nah, tetap sekalipun hujan hanya gerimis akan memberikan hasil yang
akan memberikan hasil kepada yang menanamnya. Nah, hati orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan membelanjakan harta dengan sukarela tadi, ibaratnya adalah seperti kebun di dataran tinggi tadi. Nah, sementara di ayat sebelumnya, orang-orang yang berkorban di jalan Allah Ta'ala tanpa memperhatikan persyaratannya, hanya karena ingin dilihat orang misalnya, atau dia menyebut jasa baik di hadapan orang yang diberikan sedekah olehnya, atau kemudian menyakiti dengan kata-kata yang kemudian tidak mengenakan bagi mereka yang menerima sedekah itu, maka mereka itu dikatakan seperti batu yang di atasnya tertutup tanah. Ketika hujan lebat, maka tidak tersisa dari di atas batu itu, ia hanya meninggalkan batu licin saja. Ini menunjukkan bahwa ketika berkorban di jalan Allah Ta'ala dengan cara-cara yang seperti tadi, hanya ingin dilihat, hanya karena lain sebagainya lah, tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran, maka kemudian akan menunjukkan bahwa pengorbanannya tidak akan berbuah apa-apa, ya, melainkan akan sia-sia semata. Hadirin yang berbahagia, inilah bagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan marilah kita tekadkan sekali lagi, marilah kita niatkan sekali lagi, agar manakala kita akan menyisihkan harta kita di jalan Allah Ta'ala dalam bentuk pengorbanan, maka ikutilah, barengilah itu dengan sifat keikhlasan kita, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.